Nah, kita bertemu lagi di Biak Ceria, Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat dan tetap semangat. Nah, Biak hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, sebelum kita mulai Biak Ceria hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Engkau selalu mengasihi kami. Ampuni kami, karena kami sering tidak peduli pada sesama. Tolong kami, agar memiliki hati yang peka untuk mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan melihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan melihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Halo, salam sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Kak Retno. Adik-adik, pada hari Minggu ini adalah minggu yang ke-34, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang menandai penutupan tahun liturgi. Nah, adik-adik, setelah melihat visualisasi kitab suci yang kita lihat dalam video tentang penghakiman terakhir yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Marilah kita mendengarkan renungannya. Dalam Injil tadi, Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana Dia datang dalam kemuliaannya sebagai Raja yang adil, bijaksana, tegas, dan bagaimana kita akan diadili. Tuhan Yesus akan memisahkan antara domba sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Nah, yang dimaksud domba adalah orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan, yang berbuat kasih kepada sesamanya. Masih ingat hukum kasih 4 minggu yang lalu? Tentu masih ingat adik-adik ya. Kita hafalkan bersama ya. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bagus, adik-adik masih ingat semua ya, pinter semua. Nah, orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan oleh Tuhan Yesus akan ditempatkan di sebelah kanan, menerima kemuliaan hidup kekal. Kemudian yang dimaksud dengan kambing dalam perumpamaan tadi adalah orang-orang yang tidak berbuat kasih, ya, yang malas, kikir, sombong, suka mengejek, ya, kemudian membeda-bedakan orang lain, ya, membuat kekacauan. Nah, itu mereka akan dimasukkan dalam api yang kekal, adik-adik. Nah, ada contoh perbuatan kasih yang ada dalam yang diutarakan dalam visualisasi tadi ya. Sepertinya ya, memberi makan pada yang kelaparan, ya, berbuat kasih, berbagi, memberi minum pada orang yang kehausan, ya, pinter, ya. Kemudian menengok orang sakit. Kalau sekarang belum boleh karena masih masa pandemi. Kita bisa mendoakan, bisa memberi semangat lewat WA. Kemudian memberi tumpangan, artinya memberi perhatian pada siapa saja dan menerima mereka yang tersisih dan tidak membeda-bedakan kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa saja, baik itu kaya, miskin, kemudian ras, suku, dan warna kulit. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Berikutnya, perbuatan kasih memberi pakaian kepada yang tidak punya. Kemudian satu lagi, mengunjungi orang yang dipenjara. Nah, di sini kita tidak perlu pergi ke lapas atau ke penjara sana, tapi kita memberi semangat, mengingatkan, mengajak teman-teman kita yang malas belajar, yang malas mengikuti biak, yang malas bekerja, nah, supaya mereka menjadi rajin lagi karena mereka terpenjara dalam dosa, supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, jika kita melakukan perbuatan kasih, berarti kita
melakukannya untuk Tuhan Yesus. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak melakukan perbuatan kasih, berarti kita juga melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudaranya Tuhan Yesus, yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu sabda Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk peduli pada sesama, terutama yang miskin, hina, tersisih, kurang mendapat perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang. Nah, adik-adik, semoga renungan ini dan kita semua sebagai domba-dombanya tetap setia kepada Tuhan Yesus untuk selalu berbuat kasih. Sampai jumpa, tetap semangat meskipun di rumah. Nah, sekarang waktunya kita beraktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat mahkota. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas buffalo, penggaris, gunting, lem, uang koin 500, spidol, dan krayon. Nah, sekarang kita akan membuatnya ya. Kita sekarang membuat pola dulu. Dari pinggir kita buat 5 cm. Ditanda 5 cm buat 2. Di sini juga 5 cm. Setelah itu kita tarik garis. Gabung dua-duanya ya. Nah, untuk garis yang paling atas kita bagi 2, 16 cm. Kita bagi 2 lagi yang sebelah sini, 16, di sini 8 cm, 8 cm, sini juga 8 cm. Nah, itu kita tengah kita tarik garis ke atas seperti ini. Semuanya juga. Ya. Untuk yang tengah kita ambil uang koin 500, kita buat lingkaran. Ini. Nah, untuk garis yang pinggir ini ada 12 cm, kita bagi 2 jadi 6 cm. Kita kasih titik sini. Ini juga kita bagi 2, kasih titik di sini. Setelah itu dari titik ini kita gabung. Tidak usah pakai penggaris ya. Kita buatnya agak melengkung seperti ini. Nah, apa juga digabung dengan lingkaran. Garis yang bawah kita gunting. Nah, kita gunting yang pinggir-pinggirnya ini ya.
balik. Nah, jadi seperti ini. Untuk ini kita bisa sambung lem, ujungnya kita tempel. Nah, jadi seperti ini. Gampang ya. Setelah itu kita bisa menghias. Sambil tarik garis dulu, bisa pakai krayon. Kita bisa menghiasnya, terserah kalian mau kalian hiasi apa untuk mahkotanya. Dan kalian bisa menuliskan satu perbuatan baik kalian yang sudah kalian lakukan terhadap sesamamu. Contohnya, Kakak Susan akan menulis berbagi. Makanan dengan teman. Nah, kalian bisa menyebutkan lebih dari satu ya. Setelah itu kalian bisa menghiasnya. Nah, setelah itu kalian bisa menempelnya. Ini bisa kalian tempel. Nah, sudah jadi. Aktivitas kita hari ini sudah selesai. Adik-adik, setelah kita beraktivitas membuat mahkota, dia hari ini telah selesai ya. Sebelumnya, marilah kita meminta berkat dari Romo. 3. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berlibur bersama keluarga. Hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita habis sekolah minggu bersama toh, kita berdoa, kita mendengarkan firman Allah, kita beraktivitas, kita juga bernyanyi. Mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita bersyukur Kristus menjadi Raja di hati kita, Raja di keluarga kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga, orang tua, saudara-saudari diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Berkat dalam.